Sementara di sisi lain tetap sebagai orang yang memiliki pengetahuan esoteris mendalam, di mana pengalaman kebatinan Jawa menjadi sumber utamanya. Hal ini kerap dibaca sebagian kalangan sebagai suatu bentuk kontestasi. Nah, sementara Winter, walaupun dia seorang turunan saja, seorang Hindu, tetapi dia tetap darah-darah yang barat pemikiran. Desa Palar, Kecamatan Trucuk, Klaten, menjadi tempat persemayaman terakhir Ronggowarsito. Semasa hidupnya, ia sering mengunjungi desa ini yang menjadi tempat sanak familinya berada. Tidak hanya Ronggowarsito, makam C.F. Winter juga berada di sini. Setelah pada 1984 makamnya dipindahkan dari kompleks pemakaman Belanda di Jebres, Surakarta atas izin Presiden Soeharto. Pada hari-hari tertentu, makam Ronggowarsito banyak dikunjungi para peziarah. Daya tarik Ronggowarsito sebagai pujangga besar memang tidak hanya terdapat semasa ia hidup. Bahkan hingga hari ini, setelah sekian lama ia wafat, pesona itu tak memudar. Dan pasca wafatnya Ronggowarsito, masih tersimpan begitu banyak arsip tentang Jawa, salah satunya sastra di negeri Belanda. Arsip-arsip ini yang sebagian besar berisi tulisan-tulisan Jawa, membuktikan 1842, Javanologi sebagai lembaga sudah tidak lagi berada di Jawa. Namun, secara individu, para Javanolog masih aktif dalam melakukan penelitian dan pengkajian. Salah satunya adalah Pisho. Karya terbesarnya berjudul Java in the 14th Century yang terbit sebanyak 5 jilid. Karena kedalaman kajiannya, ia dikagumi oleh para pemikir Jawa. Satu di antaranya adalah Profesor Sudarsono. Pada waktu kebudayaan rakyat. Tahun 2011, di Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, berdiri pula Institut Javanologi yang berada di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Institut Javanologi ini bergerak di bidang kajian budaya, bahasa, dan sastra Jawa. Akan tetapi, walaupun bernama Javanologi, namun orientasinya sangat berbeda dengan Javanologi yang dibuat di Belanda dan di Yogyakarta. Pada era Belanda, tujuannya sudah saya sampaikan tadi adalah memberi pegawai Belanda orang-orang Eropa untuk masuk ke Jawa. Nah, tetapi pada masa kemerdekaan, pasca kemerdekaan, Javanologi memang untuk menghimpun ilmu-ilmu local wisdom, ya, yang begitu banyak tersebar dan tercerai, itu mau dihimpun. Nah, sekarang di era kami itu Institut Javanologi tidak hanya menghimpun, yang sudah dihimpun itu dicoba untuk ada hilirisasi temuan-temuan pada saat itu. Ini era kami ini sekarang adalah mencoba untuk membuat pembuktian research dari beberapa temuan yang sudah dihasilkan pada saat itu. Javanologi yang dibuat di Belanda hingga didirikan oleh Universitas Negeri 11 Maret Surakarta hari ini memiliki peranannya masing-masing yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Javanologi telah menghidupkan semangat masyarakat Jawa untuk ikut ambil bagian dalam membuat dunia yang lebih baik. Pemahaman antara ilmu dan ngilmu itu memang berbeda. Ilmu bisa diekstrakan, tetapi ngilmu itu bagaimana aplikasi, bagaimana itu memiliki manfaat bagi dunia yang lebih cantik, yang lebih harmonis. Bagaimana teman-teman setelah menyimak tayangan tadi? Mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa penanda pertanian dalam kalender Jawa menjadi panduan petani untuk melakukan aktivitas tidak berlaku pada era tanam paksa? 2. Jika ditemukan di suatu daerah di Indonesia, peninggalan peradaban masa lalu dan orang asing ingin menggali peradaban tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Oh iya, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan serta makan makanan yang bergizi.